Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait integrasi agama dan sains menurut Ibnu Rushd. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok 2. Saya sendiri Skatri Jati, kemudian ada Sofiatun Hasanah, Roshida Nur Yahya, dan Rizky Septiana Pangestuti. Yang pertama kita akan membahas dari artikel yang berjudul Epistemologi Ibnu Rushd dalam merekonsilisasi agama dan filsafat yang ditulis oleh Hamzah, diterbitkan dari Zawiyah Jurnal Pendidikan Islam volume 4 nomor 1 tahun 2018, kata kunci Ibnu Rushd Filsafat Agama, Qiyas dan Takwil. Yang pertama kita akan membahas secara singkat terkait biografi dari Ibnu Rushd. Nama lengkap dari beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Beliau dilahirkan di Cordova, Andalusia pada tahun 510 Masehi, sekitar 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali. Bagi orang-orang barat, Ibnu Rushd disebut dengan nama Averroes. Beliau lahir dan besar dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi dan intelektual yang bagus. Keturunannya merupakan orang-orang yang terhormat sebagai tokoh keilmuan. Kakek dan ayahnya merupakan mantan hakim di Andalusia dan ia sendiri pada tahun 565 dan 567 merupakan seorang hakim di Seville dan juga Cordova. Selanjutnya pandangan Ibnu Rushd mengenai agama. Dalam hal ini, terkait wahyu, Ibnu Rushd berpendapat bahwa wahyu dimaknai dengan hikmah, yang diartikan sebagai pengetahuan tertinggi tentang eksistensi spiritual al-ma'rifah bil asbab al-ghaibah. Melalui hikmah ini, seorang nabi bisa mengetahui kebahagiaan hakiki yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, dalam kitabnya Tahfudz al-Tahfudz, Ibnu Rushd mengatakan bahwa seorang nabi yang telah menerima wahyu berarti ia telah menerima hikmah, sehingga seorang nabi dapat dikatakan sebagai seorang ahli hikmah. Tetapi orang yang ahli hikmah belum tentu seorang nabi. Nah, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki tersebut, maka diturunkanlah syariat untuk mengatur kehidupan manusia. Adapun materi ajarannya menurut beliau adalah dua hal. Yang pertama, ajaran tentang al-ilmu al-haq atau ilmu yang benar. Ilmu pengetahuan yang mengenalkan manusia kepada Allah sebagai zat yang maha suci dan maha tinggi. Yang kedua, al-amal al-haq atau amal yang benar. Perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan dan menjauhkan dari penderitaan. Yang terakhir adalah pandangan Ibnu Rushd terkait agama dan filsafat. Menurut beliau, bahwa agama dan filsafat sesungguhnya tidak bertentangan dan tidak perlu diperdebatkan. Dalam pembelaannya terdapat filsafat tidak dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari agama, melainkan bertujuan untuk mensinkronkan atau mensinergikan keduanya. Sebab terjadinya kesan bahwa agama bertentangan dan filsafat disebabkan oleh karena adanya salah paham terhadap agama dan filsafat itu sendiri. Dari saya cukup, terima kasih. Saya Sofiatun Hasanah, NIM 1917402273. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang saya resum dengan judul Konstruksi Keilmuan Islam, Studi Pemikiran Ibnu Rushd tentang Ontologi dan Epistemologi, yang ditulis oleh Agus Salim Salabi dan diterbitkan oleh Itqan Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan volume 12 nomor 01 tahun 2021, yang mana memiliki kata kunci filsafat pendidikan, Ibnu Rushd, sains Islam, dan konstruk keilmuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang
pengertian, tahapan, serta aspek ontologi dan epistemologi. Ontologi merupakan teori tentang ada, yaitu tentang apa yang dipikirkan dan yang menjadi objek pemikiran. Sedangkan epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Aksiologi sendiri adalah teori tentang nilai yang membahas manfaat, kegunaan maupun fungsi dari objek yang dipikirkan itu. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Sementara epistemologi merupakan gabungan dua kalimat, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Pengetahuan yang benar tidak bisa lahir kecuali dari cara berpikir yang benar, sedangkan cara berpikir yang benar hanya bisa muncul dari epistemologi yang benar. Adapun landasan epistemologi ilmu pengetahuan adalah pembahasan atau analisis tentang proses tersusunnya suatu ilmu pengetahuan, yang mana terdapat dua aliran epistemologi yang sangat berpengaruh dan dijadikan pegangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber pengetahuan. Objek-objek pengetahuan itu terdiri dari dua macam, yaitu objek indrawi dan juga objek rasional. Objek indrawi sendiri adalah benda-benda yang berdiri sendiri atau bentuk-bentuk lahir yang ditunjukkan oleh benda-benda tersebut. Dan objek-objek indrawi inilah yang melahirkan ilmu fisika atau sains, sedangkan objek rasional itu memunculkan ilmu filsafat atau hikmah. Objek rasional itu sendiri merupakan substansi dari wujud indrawi, yaitu esensi dan bentuk-bentuknya. Dalam Damimah, Ibnu Rushd secara tegas itu menyatakan bahwa dua bentuk wujud objek tersebut, yaitu objek indrawi dan juga objek rasional, merupakan sumber pengetahuan manusia. Pernyataan ini sekaligus dimaksudkan untuk membedakan antara ilmu Tuhan dengan pengetahuan manusia, yang mana pengetahuan manusia itu didasarkan atas pengamatan dan penelitiannya atas wujud suatu objek, material maupun rasional, hingga dianggap temporal. Sedangkan pengetahuan Tuhan justru menjadi penyebab dari munculnya wujud-wujud objek sehingga bersifat qadim. Menurut Ibnu Rushd, pengetahuan manusia itu diperoleh lewat 3 potensi yang dimiliki, yaitu daya indera, daya imajinasi, dan juga daya pikir. Yang pertama adalah daya indera atau indera eksternal. Daya indera ini terdiri dari 5 unsur, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan juga pengecap. Ibnu Rushd sendiri menyatakan bahwa kemampuan indera eksternal ini sangat lemah dan terbatas, sehingga beliau menempatkan indera eksternal pada posisi yang paling rendah di antara indera-indera manusia. Yang kedua adalah daya imajinasi atau indera internal. Indera internal sendiri merupakan bagian dari jiwa yang mempunyai kemampuan-kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh indera eksternal. Menurut Ibnu Rushd, indera internal ini terdiri atas 4 unsur, yaitu daya imajinasi, daya nalar, daya memori, dan juga daya rasa. Dan yang ketiga adalah daya pikir atau intelek. Menurut Ibnu Rushd, intelek ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan bentuk dan kemampuannya. Berdasarkan bentuknya,
intelek dibagi menjadi 3 bagian, yaitu intelek material, intelek bawaan, dan juga intelek aktif. Sedangkan berdasarkan kemampuannya, intelek ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu intelek praktis dan juga intelek teoritis. Menurut Ibnu Rushd, sebuah pernyataan, kesimpulan, atau pengetahuan diperoleh melalui 2 tahapan metode, yaitu pembentukan teori dan penalaran rasional. Yang pertama adalah tentang pembentukan teori atau tasawur. Pembentukan teori ini merupakan persiapan awal menuju pengetahuan. Tasawur atau pembentukan teori merupakan upaya membentuk teori atau konsep atas sebuah objek berdasarkan atas wujud materinya atau berdasarkan sesuatu yang serupa. Untuk mendapatkan kesimpulan umum dari pengamatan atas objek-objek tersebut, ada 3 tahapan yang disebutkan oleh Ibnu Rushd, yaitu abstraksi, kombinasi, dan juga penilaian. Yang selanjutnya adalah tentang penalaran rasional atau taskid. Yang selanjutnya adalah tentang penalaran rasional atau tasdik. Ibnu Rushd menyebutkan ada 3 bentuk penalaran, yaitu demonstratif, dialektik, dan juga retorik. Dan ketiga bentuk penalaran tersebut bersifat berjenjang dan hierarkis. Artinya, sebagian bentuk penalaran ada yang dianggap lebih utama dan lebih valid dibandingkan bentuk penalaran lainnya. Jadi, dapat disimpulkan, menurut Ibnu Rushd, pengetahuan manusia itu didasarkan atas pengamatan dan penelitiannya atas wujud objek, material maupun rasional, sehingga dianggap temporal atau kudus. Sedangkan pengetahuan Tuhan justru menjadi penyebab dari munculnya wujud-wujud objek sehingga bersifat kodim. Pengetahuan manusia ini diperoleh melalui 3 potensi yang dimilikinya, yaitu daya indera, daya imajinasi, dan juga daya pikir. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Roshidah Nur Yahya NIM 1917402078 akan memaparkan resum artikel yang berjudul Metode Penalaran Saintifik dalam Epistemologi Islam Ibnu Rushd. Penulis Muhammad Ihsan At-Taftazani dan Andika Setiawan, penerbit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, volume 3 tahun 2021. Kata kunci kebenaran ganda Ibnu Rushd, integrasi, interkoneksi, dan rasional. Yang pertama mengenai pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskrit a yang memiliki arti tidak dan gam yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-menurun dalam kehidupan manusia. Agama merupakan kumpulan cara untuk mengabdi kepada Tuhan, dan cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Pengertian agama menunjuk kepada jalan atau cara yang ditempuh guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama ada sesuatu yang dianggap berkuasa yang mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, yaitu Tuhan. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat dan sains. Menurut Ibnu Rushd, filsafat merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia karena ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu guna memperoleh kebenaran. Hal yang menyebabkan manusia berfilsafat karena faktor ketidakpuasan, hasrat ingin bertanya, keraguan terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Kemudian pengertian sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif serta dapat diteliti kebenarannya.
Selanjutnya yaitu menyelaraskan agama dan filsafat. Dalam pandangan Ibnu Rushd, filsafat dan agama menempati posisi utama serta sebanding secara teori pengetahuan atau epistemologi. Keduanya berkedudukan sebagai subjek dalam melihat sesuatu. Inilah yang kemudian disebut relasi antara agama dan filsafat. Kemudian Ibnu Rushd sampai pada kesimpulan berfilsafat merupakan suatu yang diwajibkan atau anjuran dalam syariat. Berdasarkan kesimpulan ini, filsafat bukan sesuatu yang dilarang atau berselisih dengan agama. Ibnu Rushd berpendapat filsafat merupakan alat untuk mengetahui segala sesuatu yang maujud, sehingga individu dapat mengambil pelajaran darinya sebagai pembuktian adanya Tuhan. Agama pada prinsipnya mendorong manusia agar memikirkan yang maujud. Pengetahuan tentang maujud akan mengantarkan individu pada determinasi adanya Tuhan yang menciptakan maujud tersebut. Semakin sempurna pemahaman terhadap ciptaannya, maka semakin sempurnalah pengetahuan manusia mengenai pencipta pengetahuan atau epistemologi. Keduanya berkedudukan sebagai subjek dalam melihat sesuatu. Inilah yang kemudian disebut relasi antara agama dan filsafat. Selanjutnya yaitu epistemologi Ibnu Rushd dan relasinya dengan sains. Menurut Ibnu Rushd, pengetahuan merupakan impresi mengenai objek yang berhubungan dengan sebab-sebab dan prinsip-prinsip yang melingkupinya. Dalam pembahasannya, objek-objek pengetahuan meliputi dua macam, yaitu objek dunia, objek indrawi, dan objek rasional. Objek indrawi adalah benda-benda yang berdiri sendiri ataupun bentuk lahir yang ditampakkan benda-benda tersebut. Sementara objek rasional adalah esensi dan bentuk-bentuk dari objek-objek indrawi atau substansi. Objek-objek indrawi melahirkan sains, sementara objek rasional mendatangkan filsafat. Kedua macam objek tersebut yang kemudian menjadi sumber pengetahuan manusia. Selanjutnya yaitu konsep pengetahuan Ibnu Rushd juga didasarkan kepada sumber lain, yaitu wahyu. Konsep ini dibangun karena kenyataan bahwa tidak semua realitas dapat diterima oleh indera dan rasio. Sumber pengetahuan menurut Ibnu Rushd ada dua. Yang pertama yaitu realitas wujud yang memunculkan ilmu dan filsafat. Yang kedua, realitas wahyu melahirkan ilmu-ilmu keagamaan. Menurut Ibnu Rushd, dua macam sumber pengetahuan tersebut tidak saling bertentangan, melainkan berhubungan dan sesuai. Sebab keduanya benar dan menyeru pada kebenaran. Dan perlu digarisbawahi, kebenaran yang satu tidak mungkin berlawanan dengan kebenaran yang lain. Kemudian tiga potensi manusia untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu dengan kekuatan indera atau indera eksternal, meliputi unsur penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Yang kedua daya imajinasi, yang ketiga daya pikir atau rasio. Dari konsep epistemologi tersebut, maka pemikiran Ibnu Rushd memiliki relasi dengan sains. Model epistemologi Ibnu Rushd didasarkan atas tiga hal, yaitu burhani, bayani, dan tajribi. Sehingga konsep pemikiran Ibnu Rushd tidak hanya ilmiah dan rasional, tetapi juga sesuai dengan wahyu. Adapun perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, sehingga perlu integrasi antar ketiga model epistemologi dari pemikiran Ibnu Rushd agar tidak terjebak pada logosentris. Dengan demikian, pengetahuan keagamaan dan sains dapat berjalan beriringan dan tidak saling memisahkan diri. Salah satu bukti usaha Ibnu Rushd mengintegrasikan agama dan sains adalah saat beliau menjelaskan teori gerak atau haroka untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu Ibnu Rushd merupakan filsuf muslim yang berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan dunia. Ibnu Rushd berupaya untuk menyatukan antara agama dan filsafat yang saat itu dianggap oleh masyarakat sebagai ilmu yang membawa kemunduran. Melalui konsep epistemologinya, hal tersebut juga dapat diterapkan bagi integrasi dan interkoneksi antara agama dan sains. Dengan adanya pemikiran Ibnu Rushd
dapat memperbarui paradigma berpikir orang modern dalam memisahkan Islam dengan sains. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rizky Septiana Pangestuti akan memaparkan sedikit resume artikel saya yang berjudul Konsep Penciptaan Alam Semesta menurut Pandangan Ibnu Rushd dan Stephen Hawking dan kaitannya terhadap kosmologi, dengan penulis Nanda Pramesti Nariswari, Andika Khairul Hud, Anissa Firdaus, Eka Nur Fitriani, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, dengan penerbit Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dengan jurnal Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam, volume 6, nomor 2, yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan abstraksi kosmologi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai penciptaan alam semesta secara luas yang dikaji dalam berbagai sudut pandang para ahli filsafat dan fisikawan. Pemikiran Ibnu Rushd yang berasal dari kalangan filsuf yang mengungkap tentang kosmologi bahwa penciptaan merupakan proses mengubah satu sama lain atau mengubah potensi menjadi ciptaan yang sesungguhnya, dan proses ini dilakukan terus-menerus dalam periode yang tidak terbatas atau tidak terhingga. Dengan kata kunci alam semesta, Ibnu Rushd, kosmologi, dan Stephen Hawking. Selanjutnya, konsep kosmologi atau penciptaan alam semesta menurut Ibnu Rushd. Menurut pendapat kaum teolog bahwa alam dijadikan Tuhan dalam arti dijadikan dari sesuatu yang tiada, dari pandangan Ibnu Rushd ini tidak memiliki dasar syariat yang kuat. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Tuhan pada awal mulanya berwujud sendiri, tidak ada wujud lain selain dirinya, dan kemudian jadilah alam. Namun, alam dijadikan bukanlah dari sesuatu yang tiada, tetapi dari sesuatu yang telah ada, seperti dalam ayat berikut, yaitu dalam surat Hud ayat 7, yang artinya adalah dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dalam ayat di atas, menurut Ibnu Rushd, sebelum ada wujud alam semesta berupa langit dan bumi, telah ada wujud lain yang di atasnya terdapat tahta kekuasaan Allah. Kemudian Allah sempurnakan lagi dengan penciptaan langit yang masih berupa uap, seperti yang terkandung dalam ayat berikut, yaitu dalam Quran surat Fussilat ayat 11 yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dan dengan suka hati atau terpaksa. Mereka menjawab, kami datang dengan suka hati. Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum bumi dan langit dijadikan telah ada benda lain, yaitu air dan uap. Ibnu Rushd berpegang pada ayat tersebut bahwa alam ini diwujudkan, tetapi diwujudkan secara terus-menerus atau kekal. Pendapat para filsuf tentang kekekalan alam tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara jelas dan tegas mengatakan bahwa alam diadakan dari sesuatu yang tiada. Selanjutnya adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Rushd. Yang pertama adalah alam antara qadim dan hudus. Secara pemikiran, Ibnu Rushd memakai dalil Aristoteles untuk menafsirkan nas-nas agama secara rasional berdasarkan prinsip umum yang terdapat pada Al-Quran. Asumsi yang dipahami Ibnu Rushd berdasarkan hudus dan qadim dapat dijelaskan bahwa jika dua entitas wujud yang diciptakan dengan yang mencipta, ketika Tuhan menciptakan memiliki sifat qadim akan berlaku pada sifat yang diciptakan.
Hal ini berarti wujud yang diciptakan memiliki sifat yang mengarah pada hudus, maka wujud ini berlaku sebagai muhdath. Sebaliknya, apabila wujud diciptakan memiliki karakter yang cenderung sifat kodim pencipta, wujud yang bersangkutan memiliki karakter sebagai kodim. Apabila menggunakan perspektif Allah sebagai Maha Pencipta segala wujud, kekodiman alam semesta masih di bawah kekodiman Allah. Alam juga memiliki sifat hudus dari segi eksistensi, namun kodim dari segi penciptaannya sejak Allah qidam. Yang kedua, penciptaan dari ada atau al-khalq min al-syai'. Ibnu Rushd berpendapat setiap bagian dari segala yang ada merupakan kerusakan bagi sebagian yang lain, tapi kerusakan dari setiap bagian merupakan penyebab adanya bagian yang lain. Makna penciptaan atau takawun adalah merubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Jadi sesuatu yang tidak ada atau adam al-syai' mustahil berubah menjadi sesuatu yang ada atau al-kaun. Menurut Ibnu Rushd terdapat dua tahapan penciptaan. Yang pertama, Tuhan menciptakan materi pertama semenjak qidam. Kedua, Tuhan menciptakan alam semesta dari materi yang semenjak qidam pula. Dua tahapan penciptaan alam semesta tersebut sesuai dengan dasar metafisika Aristoteles sekaligus menggabungkan dengan prinsip pencipta alam dalam ajaran Islam. Dalam upaya yang lebih dekat dalam memberikan penjelasan tentang gambaran keberadaan wujud sesuatu, tidak dari sesuatu apabila ada sesuatu di luar zaman. Yang terakhir, penciptaan secara terus-menerus atau al-khalq al-mustamir. Ibnu Rushd menegaskan kudrah Tuhan untuk menciptakan alam berlangsung secara terus-menerus. Kudrah yang dipakai untuk memelihara alam setelah diciptakan dan mengerakkannya secara terus-menerus. Dengan demikian, mudah dipahami bahwa alam memang qadim, abadi, dan senantiasa bergerak secara terus-menerus. Tetapi harus dipahami bahwa alam tetap mempunyai ilah yang menciptakan dan menggerakkan, yaitu Allah, yang sifat kodimnya berbeda dengan alam, sebab kodim Allah tidak mempunyai ilah apapun dan siapapun. Konsep penciptaan alam secara terus-menerus menurut Ibnu Rushd jauh lebih mulia daripada penciptaan yang sempurna secara sekaligus tanpa ada pengulangan. Jadi, alam dalam pengertian ini adalah kodim yang senantiasa baru. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.